Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi, Bu. Gimana kabarnya pagi hari ini? Baik, Bu. Udah pada makan belum? Belum. Baik, Bu absen dulu ya. Ya. Siapa yang nggak hadir hari ini? Belum. Kenapa dia nggak hadir? Hadir, Bu. Udah berapa hari, Nak? 2 hari. Aditya Putra, Hadir. Ardian Rifai, Hadir. Hafizah Fitri Anissa, hadir. Kalaman Hafiz, Hadir. baik, hadir semua ya Nak. Cuma sendiri tadi yang nggak hadir kan? Iya, Bu. Anak-anak, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya kepada ketua kelas. Mohon dipimpin doanya. Dalam baiknya kita semua pelajaran berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, supaya anak-anak ibu fokus, semangat, dan konsentrasi, berdiri semua yuk. Kita melakukan stretching. Stretchingnya mulai dibilang buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tangan di pinggang. Putar, tangan di pinggang. Putar. Mana suaranya? Itu ya. Bisa dimulai? Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tangan di pinggang. Putar, tangan di pinggang. Putar. Mana suaranya? Gaya boleh dengar ya. Ada yang tahu materi kita pada pagi hari ini tentang apa? Enggak tahu. Ya, materi kita hari ini tentang perubahan sosial budaya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini agar si kalian mampu mengetahui apa pengertian dari perubahan sosial budaya, bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Yang kedua, faktor internal dan eksternal penyebab terjadinya perubahan sosial budaya. Yang ketiga, faktor penghambat penyebab terjadinya perubahan sosial budaya. Nanti setelah Ibu jelaskan sedikit apa sih pengertian dari perubahan sosial budaya itu, Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok dan masing-masing ketua kelompok maju untuk mengambil materi yang akan Ibu berikan ya. Baik, jadi perubahan sosial budaya adalah perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan yang mempengaruhi sistem sosialnya, yang dimana mencakup nilai-nilai dan pola-pola di dalam kelompok antar masyarakat. Udah tahu anak-anak apa itu pengertian dari perubahan sosial? Belum. Jadi nggak didengar kan apa yang Ibu bilang tadi? Ibu ulangi sekali lagi ya. Perubahan sosial budaya adalah perubahan yang terjadi di dalam lembaga-lembaga kemasyarakatan yang mempengaruhi sistem sosialnya, di mana mencakup nilai-nilai dan pola-pola perilaku di antara kelompok-kelompok masyarakat. Baik, udah ngerti kan? Udah paham? Sudah. Di sini Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok dan masing-masing perwakilan kelompok maju ke depan untuk mengambil materi yang akan diberikan ya. Ya, bisa maju masing-masing perwakilan dari kelompoknya. Ayo maju, kelompok 2 mana? Kelompok 3.
Kelompok 2 ini ya. Ini kelompok 3. Bisa dibentuk lingkaran ya. Bentuk dulu lingkarannya, diskusikan materi. Ibu kasih waktu kalian 15 menit untuk berdiskusi dengan teman kelompoknya masing-masing ya. Kalau ada yang tidak tahu boleh ditanyakan kepada ibu. Cara. Cara. Kelompok 3 tahu ada yang mau ditanyain? Kelompok 1 tahu? Tahu. Ayo diskusikan ya sama teman-temannya. Ibu kasih waktu kalian 15 menit. Diskusi anak-anak, bukan berbicara dengan temannya ya. Jadi kan berdiskusi loh Bu. Sudah selesai belum? Belum. Jangan ketawa ya anak-anak, diskusikan betul-betul. Jangan main-main, yang main-main nanti gua apain ya. Sudah selesai semuanya? Baik, kelompok 1 boleh maju ya nak, presentasikan diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Didengarin ya temannya ya. 1. Sebutkan dan jelaskan apa saja macam-macam dari bentuk perubahan sosial. A. Perubahan lambat disebut juga evolusi. Pada evolusi, perubahan terjadi dengan sendirinya, tidak berdasarkan pada rencana tertentu. Perubahan ini terjadi karena usaha masyarakat untuk menyesuaikan diri dan dengan keperluan, keadaan, dan kondisi baru bersamaan dengan pertumbuhan dalam masyarakat. Misalnya dengan adanya modernisasi, beberapa perubahan sosial seperti sistem transportasi, sistem perbankan, dan spesialisasi pekerjaan dan laboratorium. B. Perubahan sosial budaya yang cepat atau revolusi. Perubahan sosial budaya yang cepat dan menyangkut dasar-dasar kehidupan masyarakat disebut dengan revolusi. Revolusi dapat direncanakan atau tanpa direncanakan terlebih dahulu. Ukuran kecepatan revolusi sebenarnya relatif karena revolusi dapat memakan waktu yang lama. Salah satu contohnya adalah revolusi industri di Inggris. C. Perubahan yang direncanakan adalah perubahan yang direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak tertentu yang tidak mengadakan perubahan di dalam masyarakat. Contohnya seperti perubahan jalan. D.
B. Perubahan yang tidak direncanakan adalah perubahan yang terjadi di luar jangkauan pengawasan masyarakat dan dapat menghasilkan akibat-akibat yang tidak diharapkan oleh masyarakat. Contohnya, tsunami, gunung meletus, dan banjir bandang. 2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan faktor internal dan eksternal ketika berbicara dengan perubahan sosial tentang perubahan sosial budaya. Berikan contoh dari kedua faktor tersebut yang masing-masing memiliki dampak yang penting pada perubahan sosial budaya. Jawabannya adalah A. Faktor internal adalah perubahan sosial yang dapat berasal dari dalam masyarakat yang artinya aktivitas masyarakat dapat mendorong terjadinya perubahan sosial. Faktor internal dapat dibagikan menjadi beberapa bagian sebagai berikut. 1. Perubahan jumlah penduduk. Perubahan penduduk adalah di mana Sekian dan terima kasih dari kami. Kami tutup dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh berapresiasi yang kelompok 1. Kelompok 2 maju. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan faktor internal dan eksternal ketika berbicara tentang perubahan sosial budaya. Berikan contoh dari kedua faktor tersebut yang masing-masing memiliki dampak yang penting pada perubahan sosial budaya. Faktor internal adalah perubahan sosial yang dapat berasal dari masyarakat, yang artinya aktivitas masyarakat dapat mendorong terjadinya perubahan sosial. Faktor internal dapat dibagi menjadi beberapa bagian sebagai berikut. 1. Perubahan jumlah penduduk. Perubahan kependudukan adalah di mana semua aspek kehidupan mengalami perubahan sebagai akibat dari perubahan kependudukan, yang pada gilirannya menyebabkan munculnya masalah sosial dalam masyarakat. Contohnya peningkatan jumlah penduduk di suatu daerah menyebabkan terjadinya peralihan fungsi lahan pertanian menjadi daerah permukiman dan kawasan industri. 2. Penemuan baru. Iptek yang berkembang pesat mendorong proses penemuan baru dan upaya pengembangan dari penemuan baru tersebut. Contohnya penemuan telepon seluler yang merupakan bentuk dari telekomunikasi seperti surat, telegram, telepon kabel. 3. Terjadinya pemberontakan atau revolusi. Revolusi atau pemberontakan memiliki kemampuan untuk mengubah struktur sosial masyarakat karena merupakan perubahan sosial budaya yang terjadi secara cepat dan mencakup dasar-dasar kehidupan masyarakat. Revolusi unik karena perubahan yang cepat dan menimbulkan konflik. Contohnya 4. Dalam masyarakat konflik dapat menyebabkan perubahan sosial, salah satunya adalah perbedaan pendapat dan budaya. Contohnya tawuran antar kelompok dapat menimbulkan korban dan menimbulkan keresahan masyarakat. B. Faktor eksternal adalah perubahan yang berasal dari luar masyarakat. Faktor internal dapat dibagi menjadi beberapa bagian sebagai berikut. 1. Pengaruh budaya dari masyarakat lain. Karena produk memfasilitasi aktivitas manusia dan dapat mengganti produk lama. Hubungan interaksi antara negara mendorong kemudahan pertukaran produk yang dapat menyebabkan perubahan sosial. Contohnya, kehadiran proyektor sebagai alat pembelajaran adalah salah satu. 2. Terjadinya peperangan. Jenis peperangan yang dikatakan sebagai faktor eksternal penyebab terjadinya perubahan sosial, yaitu peperangan yang melibatkan pihak lain dari kelompok. Contohnya perang antar suku, etnis atau antar negara.
3. Perubahan lingkungan fisik. Tempat di mana manusia tinggal disebut lingkungan fisik. Contoh penyebab perubahan sosial adalah bencana alam yang dapat menghancurkan sistem sosial. Akibatnya masyarakat perlu membangun kembali sistem sosial melalui pembentukan kembali tatanan sosial dalam kehidupan masyarakat. Interaksi manusia alam dapat mengubah lingkungan fisik selain bencana alam. Contoh munculnya kapitalisme mendorong negara-negara di seluruh dunia untuk mengembangkan industrialisasi. Kami dari kelompok 2 mengundurkan diri telah memprestasikan yang kami prestasikan. Ya, terima kasih. Jadi terima kasih kepada kelompok 2 yang sudah mempresentasikan ilmunya. Kelompok 3 dipersilakan maju. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Kami mempresentasikan hasil diskusi kami. Mengapa adat istiadat seringkali menjadi faktor penghambat dalam menerima perubahan sosial budaya di lingkungan masyarakat tradisional? Jawabannya, karena adat istiadat juga dikenal sebagai kebiasaan adalah cara orang-orang berperilaku dalam upaya memenuhi kebutuhan dasar mereka. Perubahan sulit terjadi karena adat istiadat atau kebiasaan yang ada di masyarakat sangat kuat. Misalnya menggiling padi dengan mesin akan sulit diterapkan di komunitas di mana sebagai orang bekerja sebagai penumbuk padi sebagai sumber pendapatan tambahan. Sekian presentasi dari kami. Mengucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Setelah tadi masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya, jadi kita bisa tahu apa itu pengertian perubahan sosial dan bentuk-bentuk perubahan sosial. Yang mana dalam bentuk-bentuk perubahan sosial itu ada bentuk-bentuk perubahan sosial yang terjadi secara lambat atau evolusi. Perubahan sosial yang terjadi cepat atau apa tadi? Revolusi. Ada perubahan sosial yang direncanakan dan tidak direncanakan. Ada faktor internal dan eksternal. Salah satunya dari faktor internal adalah perubahan jumlah penduduk. Faktor eksternalnya pengaruh kebudayaan masyarakat lain, dan faktor penghambatnya adalah adat istiadat. Baik, materi kita cukup sampai di sini saja. Apakah ada yang bisa menyimpulkan menyimpulkan dari materi